Calon jadi bulan-bulanan di Piala Asia Qatar 2023 kalau masih main begini. 5 penyebab timnas Indonesia kalah 0-4 dari Libya di duel jilid pertama. Nomor 1 Justin Hubner. Berikut 5 penyebab timnas Indonesia kalah 0-4 dari timnas Libya di duel jilid pertama. Halo Sobat setia Widi Sport, balik lagi kita berita terupdate, terviral, the best, tentunya hanya di Widi Sport, dan jangan lupa subscribe and like. Kalau sudah mari kita lanjut. Laga di Stadion Mardan Sports Complex, Antalya, Selasa, 2 Januari 2024, malam WIB itu tidak berakhir manis. Gol bagi Libya disarangkan Ahmad Ekrawa, 25, Omar Al-Hoja, 58, Nouradin El Gelaib, 89, dan Ala Al-Kijar, 92. Indonesia harus menelan kekalahan di laga uji coba pertama. Lalu, apa saja 5 penyebab timnas Indonesia kalah 0-4 dari Libya? Simak ulasannya. Kelima, belum padu. Ini merupakan laga pertama timnas Indonesia jelang Piala Asia 2023. Wajar jika pergerakan antar pemain juga belum padu. Dalam beberapa momen terlihat kesalahan-kesalahan umpan terjadi. Hal itu tentu tidak terlepas dari belum padunya permainan timnas Indonesia. Hal ini masih bisa diperbaiki jelang Piala Asia 2023. Keempat, bingung di sepertiga akhir. Tidak padunya pergerakan pemain menyebabkan Indonesia sulit ketika memasuki sepertiga akhir lapangan lawan. Gelandang maupun penyerang yang memegang bola, bingung ketika harus mengambil keputusan. Alhasil, beberapa momen untuk melancarkan transisi cepat dari bertahan ke menyerang, menjadi terbuang sia-sia terutama di babak pertama. Permainan lebih membaik di babak kedua ketika Shin Tae-yong mengganti 10 pemain. Ketiga, lini tengah terbuka. Hal ini terlihat sejak babak pertama hingga peluit panjang. Lini tengah Indonesia begitu terbuka sehingga pemain-pemain Libya leluasa menerobos wilayah pertahanan. Mark Klok dan Ricky Kambuaya yang diturunkan pada babak pertama, gagal menguasai lini tengah. Lalu, kombinasi Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner pada babak kedua, lebih berorientasi menyerang sehingga kurang seimbang. Kedua, eksperimen Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan ini menurunkan formasi dasar 4-4-2. Eksperimen Shin tampak tidak bekerja dengan baik di babak pertama. Dia lantas mengganti 10 orang pemain di awal babak kedua, tetapi dengan formasi yang sama. Permainan memang jauh lebih baik. Akan tetapi, Libya justru malah bisa mencetak 3 gol tambahan pada 45 menit akhir. Eksperimen bisa dibilang gagal total. Tampil sejak babak kedua, Hubner justru menjadi penyebab 2 gol tambahan dari Libya bersarang di gawang Syahrul Trisna. Kesalahan umpannya dimanfaatkan dengan baik oleh Al-Hoja untuk membawa Libya memimpin 2-0. Kemudian, di menit ke-89, pemain Wolverhampton Wanderers itu lagi-lagi ceroboh dalam melepas operan. El Gelaib memanfaatkan situasi itu untuk mencetak gol ketiga. Tentu saja, ini menjadi bahan evaluasi untuk Hubner. Sang pemain sendiri baru kali ini tampil bersama timnas Indonesia sehingga masih banyak ruang untuk diperbaiki ke depan. 5 pelajaran dari kekalahan telak timnas Indonesia lawan Libya, sang Garuda berjalan sempoyongan menuju medan pertempuran. Timnas Indonesia bermain dengan 2 tim yang nyaris berbeda sepenuhnya di babak pertama dan kedua. Tim Garuda pun kebobolan 1 gol di paruh pertama dari aksi Ahmad Ekrawa serta 3 gol di paruh kedua lewat Omar Al-Hoja, Nouradin El Gelaib, dan Ala Al-Kijar. Timnas Indonesia bakal sekali lagi berhadapan dengan Libya di venue yang sama pada Jumat, 5 Januari 2024, mendatang sebelum terbang ke Qatar dan melakoni laga uji coba terakhir versus Iran, mempertanyakan keefektifan TC di Turki. Banyak nada sumbang mengiringi persiapan timnas Indonesia menuju Piala Asia 2023. Tak sedikit pihak yang mempertanyakan alasan skuad Garuda memilih untuk menggelar TC di Turki yang sedang dingin-dinginnya. Padahal, Indonesia nanti bakal berlaga di Qatar yang iklimnya jauh lebih hangat ketimbang Turki. Fisik Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan bisa jadi bakal sudah lebih dulu drop sebelum berlaga di ajang sesungguhnya. Kini, kekalahan telak dari Libya bisa menyebabkan masalah pelik selanjutnya, yakni jatuhnya mental bertanding Egy Maulana Fikri CS bahkan sebelum bertempur di Qatar. Eksperimen berisiko Shin Tae-yong. Shin Tae-yong membuat sejumlah keputusan menarik dalam penentuan 11 pemain pertama timnya.
Di bawah Mister ST memilih sosok Syahrul Trisna yang pemanggilannya kali ini menuai kontroversi. Kejutan menarik lainnya adalah terpilihnya bek asal PSIS Semarang, Wahyu Prasetyo untuk berduet dengan Rizky Ridho di jantung pertahanan skuad Garuda. Sementara itu, dua pemain di lini depan, yakni Dendi Sulistiawan dan Dimas Derajat tetap menjadi pilihan utama ST meski pemanggilan mereka banyak dipertanyakan. Pertahanan Indonesia pun dibuat cukup kewalahan oleh serangan Libya. Di sisi lain, Dendi dan Dimas beserta dua pemain ofensif lainnya kesulitan membobol pertahanan lawan. Masalah pelik di semua lini. Dari kekalahan telak melawan Libya ini, bisa disimpulkan bahwa semua lini timnas Indonesia mengalami masalah. Di sektor penjaga gawang, Syahrul Trisna tak mampu menepis keraguan, dan bahkan kebobolan gol dari tengah lapangan di akhir laga. Beranjak ke lini belakang, masalah pelik terjadi di babak kedua ketika Jordi Amat berduet dengan Justin Hubner. Duet anyar ini terbukti sangat sering miskomunikasi, dan berakibat terciptanya 2 dari 4 gol Libya. Di lini tengah, klub sekali lagi menunjukkan performa di bawah standar, pun demikian halnya dengan Ricky Kambuaya. Aliran bola dari lini tengah sedikit membaik di babak kedua dengan masuknya Ivar Jenner dan Marcelino Ferdinand. Masalah tak kalah peliknya juga terjadi di lini depan. Duet Dendi dan Dimas semakin kesini semakin menunjukkan penurunan performa. Shin Taeyong pun punya PR besar menjelang Piala Asia nanti. Debut tak meyakinkan Justin Hubner. Setelah beberapa waktu lalu resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, Justin Hubner akhirnya melakoni debutnya bersama timnas senior. Sayang, debut ini tak berjalan mulus bagi bek Wolverhampton tersebut. Awalnya, Hubner diprediksi tak akan dimainkan Shin Taeyong dalam laga pertama melawan Libya. Pasalnya, pemain 20 tahun itu baru saja TBA di Turki setelah sibuk memperkuat klubnya. Namun, Shin Taeyong ternyata benar-benar menurunkan Hubner sejak awal babak kedua. Ia dipercaya menggalang lini belakang bersama Jordi Amat. Duet mereka pun menjadi titik lemah Indonesia di babak kedua. Pada proses terciptanya gol kedua Libya, Amat dan Hubner terlibat miskomunikasi yang membuat bola bisa diambil Al-Houja. Koordinasi buruk dari Amat dan Hubner pun sekali lagi terjadi dan menghasilkan gol ketiga Libya. Terima kasih Sobat setia Widi Sport sudah nonton berita terupdate, terviral, and the best. Tentunya hanya di Sport Widi. Next berita selanjutnya terviral terupdate the best.